bagaimana hukum musik menurut Muhammadiyah. Ini sebenarnya sudah ada di HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas dan membagikan video yaitu dari Ustadz Mujiman, yaitu tentang mengenai hukum musik. Nah teman-teman, jadi Ustadz Mujiman ini adalah Dai Muhammadiyah, namun beliau berani menyelisihi yaitu keputusan Tarjih Muhammadiyah tentang hukum musik. Nah teman-teman, jadi ini adalah pendapat pribadi Ustadz Mujiman yaitu tentang mengenai musik, dan beliau lebih berpegang yaitu bahwasanya musik ini adalah haram, bahwa ada hadis Bukhari yang mengharamkan tentang musik. Jadi beliau ini memilih yang lebih tepatnya adalah musik adalah haram. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi musik ini memang melalaikan. Dan karena kalau kita lihat ya teman-teman ya, musik ini apabila dinyanyikan ya seperti konser-konser musik, ini tidak jauh yaitu dengan minum khamr. Bahkan konser musik yang berkedok sholawat itu ada juga yang minum khamr. Naudzubillah ya teman-teman. Namun ini tidak semuanya ya. Namun ada ya sebagian kecil ya teman-teman ya. Karena apa? Ya karena diiringi dengan musiknya itu yang membuat orang ini menjadi lupa dengan segalanya, yaitu karena musik. Nah teman-teman, jadi juga ada kasus yaitu tentang mengenai konser musik, yaitu seperti musik dangdut ya yang ada di kampung-kampung. Itu selalunya tidak terlepas dari apa? Dari minum khamr, dan ujung-ujungnya adalah berkelahi antar kelompok, antar geng gitu ya. Nah, inilah ya teman-teman ya, dampak efek musik. Jadi di situ musik adalah melalaikan, dan bahkan musik ini bisa membuat orang menjadi berkelahi. Nah, inilah gara-gara musik ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, lebih lengkapnya saya akan tampilkan video dari Ustadz Mujiman yaitu tentang terkait masalah hukum musik. Mari kita simak videonya. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukum musik menurut Muhammadiyah? Jadi bagaimana hukum musik menurut Muhammadiyah? Ini sebenarnya sudah ada di HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, tentang bab alatul malahi, tentang bab alat musik. Itu sudah ada di jilid 1. Di jilid 1 tentang bab alatul malahi. Jadi di bab alatul malahi, menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah itu sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya adalah mubah, maka hukumnya adalah mubah. Kalau kemudian di situ syairnya itu adalah haram, maka juga haram. Kalau makruh, maka juga makruh. Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah menurut Muhammadiyah, maka sudah ada di Himpunan Putusan Tarjih. Hukumnya sesuai dengan ilahnya. Karena kalau di tarjih patokannya adalah al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Suatu hukum itu dilihat dari sebabnya, dari ilahnya. Maka kalau itu mubah, hukumnya mubah. Kalau menjadikan haram, maka hukumnya haram. Nah, jadi tuh kalau menurut pandangan Muhammadiyah yaitu tentang terkait masalah musik ya, misal ini kalau liriknya, syairnya ini mengajak umat kepada kebaikan, nah itu hukumnya boleh gitu ya. Namun kalau liriknya ini ataupun syairnya ini mengajak umat kepada kemaksiatan, nah ini haram gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini kalau menurut Muhammadiyah tentang mengenai hukum musik. Namun Ustadz Mujiman ini tidak taklid kepada keputusan Muhammadiyah. Jadi beliau ini memiliki pendapat pribadi yaitu tentang hadis Bukhari yang mengenai musik itu adalah haram. Nah oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Kalau menjadikan makruh, hukumnya makruh. Itu seperti itu. Kemudian juga terkait mengenai masalah apakah hadis tentang musik itu dhaif. Nah, baik. Hadis tentang larangan musik itu sahih. Jadi hadis tentang larangan musik itu sahih. Itu riwayat Imam Bukhari, itu mu'allaq ya,
itu hadisnya mu'allaq, riwayat Imam Bukhari, hadisnya itu sahih. Maka saya sampaikan kalau saya secara pribadi itu lebih condong kepada bahwasanya musik itu haram kalau saya pribadi loh. Nah, ini kalau beliau secara pribadi ya, beliau ini berpendapat bahwasanya musik itu haram. Namun ya kalau dari keputusan Tarjah Muhammadiyah ya, itu musik itu tergantung ilahnya ya. Kalau ilahnya itu baik, maka baik. Kalau ilahnya itu mengajak orang kepada kemaksiatan, maka haram. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini pendapat pribadi Ustadz Mujiman bahwasanya musik itu haram. Oke, mari kita lanjutkan. Kenapa? Karena saya memahami zahir hadis dari lafadz yang disebutkan dalam hadis Imam Bukhari tersebut, sehingga saya cenderung kepada yang hukumnya haram. Meskipun untuk konteksnya nanti lagu atau syair itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah musiknya. Yang dilarang adalah musiknya. Maka tidak mengapa kita kemudian bersyair. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dibolehkan adalah saat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian saat jihad fi sabilillah, kemudian saat walimah pernikahan dibolehkan. Jadi hadisnya sahih, tetapi memang memahami hadis tersebut ada yang berpahaman kepada zahir hadisnya, teks hadis tersebut. Kemudian kalau di Muhammadiyah yang dipahami bukan zahirnya, tapi adalah ilahnya. Maka kemudian kaidah yang dipakai adalah al-hukmu yaduru ma'a illatihi, bahwasanya hukum itu berjalan sesuai dengan ilahnya, seperti itu tentang masalah musik. Dan memang kalau kita lihat ulama mazhab yang 4 semua menyatakan bahwasanya musik itu hukumnya haram. Ada enggak yang membolehkan? Ada. Siapa? Imam Ibnu Hazm itu menyatakan bahwasanya bolehnya musik. Maka dalam masalah ini adalah perkara yang mukhtalif, perkara yang diperselisihkan oleh para ulama untuk saat ini. Tetapi untuk saya pribadi itu memilih untuk menghindari musik, karena memang sejak dulu di pesantren kita disampaikan bahwasanya hendaknya kita menjauhi musik seperti itu. Wallahu alam bishawab. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Mujiman ya. Dan beliau ini adalah dai Muhammadiyah. Walaupun beliau ini dai Muhammadiyah, namun beliau ini ya memiliki pendapat pribadi yaitu tentang mengenai hukum musik. Nah, teman-teman, jadi ada musik yang dibolehkan, yaitu misal seperti rebana ya, duf itu dibolehkan. Namun itu dilakukan pada hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, dan saat jihad fisabilillah, dan saat pernikahan ataupun walimah. Itu pun yang dibolehkan bernyanyi adalah para wanita ya. Kalau laki-laki itu kalau menyanyi, kata Ustadz Abdul Hakim ya, itu seperti banci ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau syair ya itu boleh ya, laki-laki itu gagah dengan bersyair, berpantun ya, dengan menyusun kata-kata yang baik, mengajak umat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyemangati para pejuang. Nah, itu baik. Memang benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Mujiman tentang mengenai musik ini ya. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, musik ini kan ya seperti konser-konser musik dangdut, apalagi ya dangdut koplo dan lain-lain. Bahkan tempat sholawatan itu juga ada musik ya. Itu ada juga karena gara-gara menghadiri konser musik seperti dangdut, itu terjadi perkelahian ya, terjadi kemaksiatan di dalamnya, minum khamr, dan bahkan bidu wanita ini berjoget di atas panggung. Coba, kemaksiatannya ini ya merembet kemana-mana ya. Sudah ada bidu wanita berjoget tanpa berhijab, lalu kemudian minum khamr, lalu kemudian lagi kemaksiatan. Bahkan ada sampai yang berkelahi dan ya menghilangkan nyawa orang lain. Nah, inilah dampak negatif musik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan tentang mengenai musik dan ya sisi negatif dari musik tersebut. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.